Halo teman-temanku, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kita reading lagi. Kita akan cek perasaan dia saat ini itu seperti apa tentang cinta kamu ya, tentang asmara kamu. Karena di sini aku membaca energi untuk percintaan. Dan ingat, ini energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku harap juga buat teman-temanku semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Oke, cek energi dia saat ini, perasaan dia, apa yang dia rasakan. Oke, kita akan ambil ya, kartunya ini lengket ya. Oke. Dia merasa, aku merasa ada karma yang harus aku jalani. Semoga ini cepat berlalu. Mungkin saja saat ini dia itu lagi mengalami keterpurukan, lagi mengalami kegelisahan, kekhawatiran, atau orang-orang mungkin pada menjauhi dia, atau tidak ada pun ya kebaikan-kebaikan yang datang kepada dia, sehingga dia ngerasa ini karma yang aku lagi jalankan. Mungkin saja antara kamu dengan dia sudah terpisah. Kamu dengan dia memang sudah tidak punya hubungan apa-apa. Karena apa? Karena dia yang sudah meninggalkan kamu, atau dia yang sudah menyakiti kamu. Dia sudah menghadirkan orang ketiga mungkin, sehingga akhirnya kamu dengan lebih bijak untuk mengambil keputusan meninggalkan dia, sehingga akhirnya dia sendiri yang mengalami hal yang begitu sangat menjadikan. Oke? Apalagi di sini juga dia mengatakan, aku sakit, berharap ada seseorang yang bisa menyembuhkan lukaku. Nah, dia di sini ya memang berada dalam keadaan sakit, mungkinkah sakit hati, sakit kepala, sakit tubuh dan raganya, sakit pikirannya, ya banyak yang mungkin dia rasakan di sini, sehingga itu membuat dia ngerasa mungkin hanya kamu yang bisa menyembuhkan lukanya, gitu loh. Jadi ini mungkin keadaan dia saat ini, dimana mungkin dia yang sudah pergi begitu saja, membuat kamu ngerasa ya harus mengikhlaskannya. Sehingga dengan mengikhlaskan, disitulah dia akhirnya mengalami suatu karma. Oke. Hidupku hampa, luar biasa ya keadaan dia saat ini. Hidupku hampa dan tidak ada yang bisa mengerti diriku. Ya, mungkin saja semua itu kesalahan dari dia, kesalahan yang dia perbuat. Ya, dia ngerasa hidupnya itu kayak tidak punya arti dan tidak ada tujuan. Nah, apalagi satu lagi akan kita ambil di sini. Aku tahu sudah melampaui batasan aku sebagai orang yang mencintaimu. Nah, dia mencintai kamu dulunya, tapi dia punya kesalahan yang mungkin tidak bisa kamu maafkan. Kesalahan yang mungkin sudah mengabaikan kamu, sudah mengecewakan kamu, sudah tidak menghargai kamu lagi, ya. Mungkin selama ini kamu sudah banyak berkorban buat dia, kamu sudah melakukan banyak hal buat dia, tapi tidak ada harganya gitu loh. Dia tidak menghargai semua pengorbanan kamu. Justru dia bahkan mencampakkan kamu. Nah, sekarang ya karma lagi berjalan di kehidupannya. Oke? Kita akan coba lihat dari kata tarot, klarifikasinya itu seperti apa. Nah, di sini mungkin ada yang membatalkan rencana yang sudah dibicarakan. Nah, dia sendiri juga sih di sini ya sudah, ya kamu dengan dia itu kayak sudah punya rencana, sudah punya planning ya untuk bisa bersama. Tetapi dia mengacaukan segalanya. Dia memporak-porandakan harapan kamu. Dia menghancurkan tujuan hidup kamu. Ya, dan pada akhirnya dia yang merasakan saat ini. Oke, kita akan coba lihat seperti apakah yang akan terbaca dari kartu tarot ya. Oke, kita akan coba ambil dulu kartu tarotnya. Inilah dia ya, keadaan dia hampa. Dia saat ini, bagaimana cerita yang tersirat dari kartu-kartu yang akan kita tebar ini nantinya. Kita akan coba cek ya. Dan kita juga akan ngelihat
zodiak-zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu ataupun zodiak kamu di sini. Tapi ingat, jika tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin personal reading, bisa cek kontak person di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Ada 1 pertanyaan, bisa 3 pertanyaan, ataupun lebih ya. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kamu dalam ingin tahu tentang apa yang menjadi pertanyaan kamu selama ini. Ini ada di Impress. Ya, di sini aku lihat ada zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu. Ada Taurus ya. Oke, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. Ini ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagi. Ini juga Aries, Leo, Sagi. Taurus, Virgo, Capri. Dan ini ada kartu The Moon, ada Pisces. Itu zodiak kamu ya, ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan. Nah, kita akan coba lihat. Kalau dari kartu bottom of the deck, jika ini dia ya, dia itu merasa kesepian. Ya, dia itu kayak merasa hampa hidupnya itu. Jauh dari orang-orang yang dia cintai. Mungkin juga orang-orang pada menjauh dari dia karena nggak tahu ya. Orang itu kayak udah muak gitu ya. Muak dengan sikapnya dia, muak dengan perilakunya dia, tingkahnya dia, omongannya dia. Ya mungkin dia terlalu arogan ya. Di sini dia kayak membutuhkan kasih sayang. Dia membutuhkan kayak rasa empati dari siapapun gitu loh. Ya, ini dia. Tapi ini juga kamu itu intinya orang yang kuat menerima cobaan ini. Dan bahkan kamu akan mengikhlaskan dan akan menjadikan hidup kamu itu lebih bahagia nantinya. Ini jika kamu. Tapi jika dia kayak benar-benar berharap ada keajaiban di sini ya. Karena memang di sini semuanya sudah hancur. Ada Three of Swords. Ini menggambarkan kalau ini kan hati ya. Kalau kartu originalnya itu ada pedang yang menusuk hati ini. Dan hati ini sudah terpisah. Dan itu pedang itu ada 3. Nah, pedang itu gambaran dari pemikiran. Dari 3 energi. 3 energi ini mungkin bisa saja kamu, dia, dan dia. Orang ketiga. Nah, ternyata semua jadi hancur. Tidak satu pun yang dia miliki. Baik kamu ataupun orang ketiga itu. Ya mungkin anggaplah orang ketiga itu sudah meninggalkan dia juga. Atau dia sudah meninggalkan orang ketiga. Karena apa? Karena orang ketiga itu tidak seperti diri kamu gitu loh. Kalau dibandingkan antara kamu dengan orang ketiga, ya mereka mungkin tidak ada apa-apanya. Kamu itu adalah orang yang terbaik bagi dia. Ya, karena kamu itu adalah seseorang yang seperti malaikat bagi dia sebenarnya. Hanya saja dulu itu dia kayak mudah tergoda. Hatinya itu kayak masih pelin-pelan. Mungkin saja dia masih kekanak-kanakan. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Yang dipikirkan hanyalah untuk bersenang-senang. Ya, makanya di sini semuanya jadi hancur. Semuanya jadi kandas. Tidak ada satupun yang tersisa di sini, ya. Oke, di sini juga aku melihat ada Three of Wands. Dia berusaha untuk melupakan kamu. Ya, tapi sulit. Ya, energi kamu masih berkobar-kobar gitu ya. Energi dia masih berkobar buat kamu. Intinya sulit untuk melupakan, sulit untuk memadamkan api ini. Tapi kalau kamu optimis untuk melupakan dia. Bahkan mungkin ada beberapa dari kamu yang saat ini sudah menemukan pengganti dari dia. Ternyata dia tidak bisa melihat kamu bahagia saat ini. Melihat kamu bersama orang lain saat ini. Ya. Dia begitu tersiksa. Mungkin saja ya hidupnya hampa. Karena melihat kamu udah bahagia saat ini. Kamu sudah bisa melupakan dia, tapi dia tidak bisa melupakan kamu. Karena keadaan dia yang begitu terpuruk, ya. Oke. Itu yang terbaca di sini. Nah, di sini dia sebenarnya bisa mencapai kesuksesan dia. Dia bisa sembuh di sini, tapi hanya saja diri dia yang kayak udah tidak bersemangat lagi. Untuk berdiri aja dia akan menggunakan tongkat. Seolah-olah dia sudah sudah melihat dunia, tapi kakinya kayaknya berat kali untuk melangkah.
Nah, itu mungkin juga sebuah karma yang dia harus jalankan. Tapi kalau dia jalankan karma ini dengan tulus, dengan ikhlas ya, maka mungkin saja kehidupan dia mungkin akan berubah. Ya, ini yang aku rasakan. Oke, dia seperti seolah-olah kayak dia punya tujuan, tapi sulit untuk take actionnya. Itu yang dia rasakan. Nah, di sini ada Queen of Pentacles. Nah, mungkin saja beberapa dari dia itu ya mungkin dia sudah mapan, dia sudah punya pekerjaan, dia mungkin orang yang serba ada lah gitu ya, kaya raya lah gitu ya. Tapi dia kesepian. Dia tidak ada merasakan kebahagiaan saat ini. Mungkin banyak sih orang yang mulai mendekat ke dia, tapi orang-orang hanya memanfaatkan dia karena dia memiliki cuan. Orang tahunya dia itu kaya raya. Orang tahunya itu dia itu kayak ya loyal gitu ya. Tetapi dia kesepian. Karena yang ada dalam pikirannya dia itu adalah kamu. Nah, di sini dia begitu sangat merindukan kamu. Demun, merindukan kamu, tapi rindu dia tidak bisa terlepaskan ke kamu. Ya, rindunya itu memang ada di dalam hatinya dia dan itu membuat dia sesak. Karena dia tidak bisa ungkapkan ke kamu. Karena apa? Karena ini kan bulan ya. Dan dia ingin menggapai bulan. Siapa coba yang bisa menggapai bulan saat ini? Kan itu nggak mungkin ya. Nah, itu juga yang dirasakan dia. Dia ngerasa nggak mungkin untuk mendekat ke kamu, itu kayak nggak mungkin. Untuk bersama dengan kamu apalagi. Karena kamu memang sudah punya pasangan ya. Nah, itu yang terbaca di sini. Oke? Kita akan coba lihat ya. Dari kartu percintaan. Sebentar aku galau kalau beli kartu ini. Oke, kita akan coba lihat dari kartu black ini ya. Apakah yang akan terbaca? Kita akan ambil beberapa kartu di sini. Ini memang hubungan kamu dengan dia itu sudah kayak terpisah. Nah, di sini dia kayak ngerasa kalau masih ada mirror sih dengan kamu. Intinya dia kayak masih berharap banget untuk bisa bersama dengan kamu. Nah, memang di sini terlihat kamu itu sudah saling meninggalkan, ada separation, sudah saling meninggalkan ya. Ini juga ada mungkin saja beberapa dari kami itu ada saling treatment karena ada yang membatasi ya, saling meninggalkan juga, stop the pattern, berhenti untuk berharap di sini. Beberapa dari kamu kayak ya udahlah, kan udah terlanjur ya, dan aku terlanjur sakit hati, aku tidak bisa untuk memaafkan. Tapi pada akhirnya mungkin kamu juga bisa memaafkan, namun untuk kembali itu kayaknya nggak mungkin. Itu yang aku pikirkan di sini. Oke? Di sini ada Heart with the King, welcoming love ya. Nah, di sini cinta itu akan datang lagi ke kamu. Welcoming love, meeting the one, open your heart. Dimana kamu akan bisa membuka hati kamu. Selama ini mungkin hati kamu itu tertutup karena rasa sakit atau rasa trauma ya. Mungkin saja ini jika dia seperti ingin membuka hati untuk orang lain. Karena kamu tidak bisa memberikan kesempatan kepada dia, bisa saja ya itu. Tapi dia tetap masih berharap ada the golden mirror. Dia berharap kita itu mirror, kita itu akan bisa bersama lagi. Dia ngerasa dengan kamu itu banyak persamaan. Dia ngerasa dengan kamu itu kayak soulmate. Tapi tidak selamanya cinta itu bisa bersatu. Ada cinta tapi tidak bisa bersatu, ada juga gitu ya. Mungkin ini yang dirasakan antara kamu dengan dia. Mungkin ada karmik di sini, cinta tapi saling menyakitkan. Ini ada key on the ring, many option. Nah, di sini mungkin banyak pilihan ya untuk kamu ataupun dia. Banyak pilihan di mana mungkin dia akhirnya memilih untuk ya udah, aku emang sih tidak ingin menjauh dari kamu. Aku masih ingin untuk terkoneksi dengan kamu. Tapi ya walaupun hanya berteman, aku bahagia gitu loh. Nah, itu juga satu pilihan bagi dia. Jika kamu tidak bisa menerima dia, aku berharap kamu bisa menganggap aku sebagai teman. Nah, seperti itu ya. Kita akan coba lihat sebentar ya. Perasaan terdalamnya dia itu seperti apa? Kita akan coba cek lagi di sini. Oke. Kita akan coba lihat. Wow. Langsung keluar ya, nggak apa-apa. You make me feel like a kid again. Kamu membuat aku merasa seperti anak kecil. Nah, mungkin juga dulunya
kamu itu apa ya, kayak itu ayam berkokok. Aku lanjutkan ya, karena tinggal sedikit. Abaikan aja suara ayam. Jadi dia merasa kamu itu selalu membuat dia seperti anak kecil, ya. Mungkin kamu selalu mengiyakan apa yang dia inginkan. Kamu selalu memenuhi apa yang dia inginkan, sehingga itu membuat dia manja, itu membuat dia merasa besar kepala, sehingga dia akhirnya semena-mena terhadap kamu. Nah ya, you are di sini dia juga mengatakan, you are my lucky charm, since I meet you, I manifest all sort of things. Kamu seperti apa ya, keberuntungan aku. Sejak aku bertemu dengan kamu, apa yang aku manifestkan itu selalu terwujud. Jadi dia merasa kamu itu adalah keberuntungan bagi dia. Kamu membawa keberuntungan kepadanya. Itu yang dipikirkan. Makanya dia seperti ingin kembali ke kamu. Karena dia ngerasa kalau dekat dengan kamu, itu rezekinya selalu berlimpah. Diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, ya. Orang-orang banyak sayang sama dia, orang-orang pada mendekat ke dia. Itu dia rasakan saat ini. Ya. So many things remind me of you, it's crazy. Banyak hal yang dia pikirkan tentang kamu. Intinya dia selalu mengingat kamu, dan itu membuat dia gila gitu loh. Aku gila memikirkan kamu. Aku sampai gila nih memikirkan kamu gitu loh. Ya, I'm thinking of you in this very moment I miss you. Aku mikirkan kamu di setiap momen kita, dan aku merindukan kamu. Ini yang ingin dia katakan, ya. I'm so grateful I met you. Are you sure you are real? Aku begitu bahagia bertemu dengan kamu. Tapi apakah kamu nyata? Terkadang ya dia ngerasa ya seperti apa ya, kayak terkejut, kaget, kayak nggak mungkin gitu ya. Aku itu pernah dekat dengan kamu, ternyata kamu itu orang yang benar-benar berharga. Aku memang sudah mengecewakan kamu, mengabaikan kamu. Itu penyesalan terbesar aku. Itu yang dipikirkan dia saat ini. Oke? Nah, itulah semua tentang apa yang dia rasakan ya. Di sini aku coba lihat ya. Memang di sini dia melihat aku merasa ada karma yang harus aku jalani. Semoga ini cepat berlalu. Dan dia merasa ini ya. Kita akan coba lihat yang ini. Nah, dan ini kartu yang mungkin lagi kesimpulan yang bisa kita dapat. Yang ini dia merasa the golden mirror dengan kamu, dan dia merasa kamu adalah keberuntungan dia, tetapi dia sudah menyia-nyiakan kamu, mengecewakan kamu, dan saat ini dia merasakan, aku merasa ada karma yang harus aku jalani. Oke? Nah, inilah yang dirasakan saat ini, perasaan dia saat ini, keadaan dia saat ini, ya seperti ini. Oke, buat teman-temanku, poin terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.